Berarti ada rangkaian acara apa aja sih di haul almarhum Bang Sapri ke 1 tahun ini? Kedua tahun ya? 2 tahun dia. Paling cuma pengajian doang sih, kayak sekarang nih haul setahun sekali, jadi memang harus benar-benar kita adain lah, karena kan uangnya juga ada dari soto juga itu almarhum, jadi ya harus gimana caranya harus tetap ada haul buat almarhum. Kalau untuk tamu undangannya sendiri itu dari RT berapa atau Kalau tamu undangan ini kan kita keluarga besar sini Kak. Yang pertama sih tamu undangannya itu pertama almarhum kan jamaahnya musola di sini, dan almarhum juga aktif ya kan, kayak uang buat anak yatim, kayak uang buat santunan, buat kayak orang sakit. Nah kita ngundang musola. Nah musola itu jamaahnya sekitar ada 140 orang, ditambah lagi sama tetangga-tetangga sebelah. Jadi alhamdulillah sekarang nih mau tadi berudak kan, kita ada sekitar 100, dihitung 160-an lah datang gitu. Alhamdulillah ramai gitu. Mungkin bagaimana sih kedekatan almarhum gitu dengan warga setempat, warga sini? Emang, nih kalau dulu ya ganti-ganti. Kalau almarhum nih sama lingkungan setempat, waduh, bisa dibilang ya udah kayak almarhum tuh nggak mandang dia tua, dia muda. Jadi almarhum tuh kayaknya sama aja, deket semua. Makanya banyak banget di sini ya ngerasa sama almarhum tuh udah deket banget kayak saudara, walaupun dia orang jauh gitu. Karena mereka juga ngerasa kehilangan juga, kayak contohnya keluarga lain nih, RW lain kan jauh ya, tetap mereka ada yang hadir kemari, karena mereka emang kayak almarhum tuh kayak ngerasa kehilangan banget. Sampai sekarang pun masih pada bilang seperti itu, masih nggak percaya lah, udah 2 tahun kayak masih ada aja. Iya, sepi katanya. Iya. Jadi dulu kalau maksudnya kalau lagi libur, istilahnya kalau lagi libur kerjaan itu almarhum tuh main sama warga sini berarti ya. Almarhum libur tuh pasti ke warung soto. Nah di warung soto tuh pasti banyak banget teman-temannya dia. Jadi siapa aja yang lewat dipanggil sama dia. Emang buat nimbrung doang. Manggilin, terkadang almarhum ke RT lain kayak buat kopi gitu kan. Kopi almarhum masih yang bayar tuh, kayak beli kopi dah, beli minuman. Jadi almarhum royalnya seperti itu sama warga. Jadi mungkin itulah kesannya almarhum kan, jadi warga lain kayak rasa kehilangan. Emang baik banget, kalau lagi nongkrong di mana aja dia selalu nyiapin makanan, beli makanan buat Nawarin orang. iya. Emang sosialisasinya emang bagus banget, emang buat pelajaran kita juga nih masih muda. Terus diselingi sama bercandaan-bercandaannya mungkin ya. Iya pastinya kan, almarhum juga kan komedian, pasti diselingin seperti itu kan. Juga almarhum kemarin ya kan, sebelum meninggal dia udah bikin baju 2 kodi baju RW, dia mau nyanyi jadi RW. Nah itu mereka tuh yang lawan almarhum, awal ada 3 lawannya. Pas tahu almarhum naik nih, mereka 2 mundur. Udah aku nggak usah ikut, Sapri udah pas menang. Kita udah bikin baju nih, udah bikin baju tuh ada gambar Sapri di sini sama di belakang Sapri. Nah Sapri yang nulis tuh S-nya apa, A-nya apa. Jadi yang 2 udah dari awal daftarin, udah ada senyara, ada Sapri yang nyalonin, udah mereka udah pasti Bang Sapri dinobatkan sebagai RW harusnya. Cuma almarhum sakit waktu itu, jadi nggak jadi. Haul ini katanya pengen diadain secara rutin per tahun ya Bang? Ya insya Allah pasti setahun saya ada rutin, karena kan insya Allah kita doain mudah ada rezeki kayak Maya, karena kan almarhum juga dia berjuang keras buat keluarga kita nih, buat keluarganya Irma, kayak keluarga saya juga. Almarhum tuh semasa hidupnya ngebantu lah, masa kita nggak bisa ngebantu dia setahun sekali. Insya Allah ada rezeki pasti kita adain, apalagi masih ada soto, uang soto masih benar hak almarhum, makanya kita sisihin buat almarhum. Insya Allah pasti kita adain selalu. Bang, banyak artis yang menjaga jarak ketika bergaul gitu, Bang Sapri sendiri seperti apa seperti yang Bang Sapri kepada warga gitu? Apakah dia nggak mengkotak-kotakan orang gitu? Kalau almarhum tuh memang dia dibilang sama artis-artis yang mewah gitu ya, misalnya senior yang lebih high lah. Pri lu kenapa sih Pri kalau syuting pakainya kolor? Kenapa sih pakai sandal jepit? Emang gue begini kata dia gitu. Bukan lagi gitu Pri, lu biar pakai sepatu mahal, biar nanti harga lu mahal kata dia gitu. Cuma almarhum memang dia low aja apa adanya. Kayak di warung juga sama. Orang juga pada kaget itu, kayak Sapri bukan sih? Kayak orang mobil kopabut tuh, mobil angkot lewat, itu Sapri bukan sih? Dia ngapain Bang? Dorong ke tempat sayur. Jadi ke tempat sayur di sini nih, dagangan di depan tuh samping soto, dia bawa ke tempat sayur dorong pakai gerobak, itu Bang Sapri bukan sih Bang? Jadi ya dia apa adanya gitu. Jadi orang nggak segan gitu sama dia. Jadi orangnya asik kok, nggak sombong. Jadi mereka banyak datang temennya di situ. Ada yang bergaul lah, nggak mau kotak-kotakan. Bang Doli Kalau lagi saya sibuk syuting ya?
syuting mah alhamdulillah kadang ada kadang kagak gitu kan, kalau ada alhamdulillah. Sekarang paling kayak sibuk-sibuk kayak MC. Jadi ini dapat amanah dari kayak banyak gitu teman-teman almarhum. Mungkin saya kayak gini nih kayak depan kamera mungkin bukan karena saya, karena almarhum gitu kan. Kayak mungkin almarhum udah ngasih kebaikan gitu ke temen. Jadi teman-temannya nih pada inget saya, udah dulu aja. Kadang saya syuting kemarin di TV lokal tuh berapa episode alhamdulillah dapat sitkom. Kayak kemarin buat Dami sama Bang Komeng juga, cuma tinggal nunggu keputusan TV-nya jangan apa enggak. Terus kayak MC, kalau MC sama Vicky Pasatyo alhamdulillah tuh selalu ada MC setahun sekali tuh, sebulan sekali pasti ada. Dan alhamdulillah juga saya nih doain juga Kak Irma ya, insya Allah saya juga nyalek nih, mudah-mudahan kepilih juga. Saya juga nggak tahu nih tukang soto nyalek sih kepilih. Ya ini juga berkat almarhum yang ngajak saya nyalek tuh ya. Kata Sherin jadi penyiar radio juga. Penyiar radio. Dan ini juga yang ngajak temennya almarhum. Dol, lu maju bareng gua, lu caleg DPRD, gua DPRD-nya. Ya alhamdulillah lah, ini kesempatan. Ya ibaratnya nih kesempatan, dan pertama juga nggak pernah mimpi bang, saya nggak mimpi kok saya bisa jadi caleg, saya siapa sih, saya bilang gitu kan. Ya mungkin kembali lagi ya, mungkin karena almarhum juga Bang Sapri yang ngajak kan teman Bang Sapri, ya mungkin karena Bang Sapri baik sama beliau dan Bang Sapri juga mungkin ngedoain kita di sini ya, alhamdulillah ini berkat Bang Sapri sih. Caleg untuk Saya caleg untuk DPRD Kota Bekasi Utara sama Medan Satria sih, insya Allah sih. Mudah-mudahan sih, tinggal nunggu keputusan doang nih. Doain ya. Ya, dan sudah ada visi misi dong. kalau visi misi belum kepikiran nih bang, saya masih kaget nih. Ini bener nggak sih saya jadi caleg gitu doang? Masih kita pikir ini mimpi nggak sih? Kayak gitu masih kayak saya kadang sekolah aja paling tolol kan sekolah. Aduh. Tapi bismillah. Intinya bisa dagang Yuli. Bismillah. Nah, belum ada sih visi misi belum ada sih. Cuman masih nggak kepikiran aja kok saya bisa gitu. Tapi kok bisa ini malah jadi tantangan, ya udah pasti bisa gitu. Berarti sosok Bang Sapri meski beliau sudah tidak ada tapi masih hidup akan jasa-jasanya ya Bang ya. Mungkin ada nggak sih pelajaran yang diambil nih Mbak Irma juga dari Mbak sosok Irma. beliau? Pelajaran diambil dari almarhum. Pelajarannya yang Dari kehadiran spesial beliau. banget ya. Almarhum tuh baik banget. Tadi Om Doli kan udah jelasin juga, dia rajin sedekah di sini tuh. Setiap sebulan sekali nyantunin anak yatim, janda-janda tua gitu. Jadi sekarang kadang kalau Sherin kan dapat undangan dia sedih gitu Kak. Katanya biasanya aku sama papa yang datang ngasih orang nyantunin anak yatim. Sekarang malah aku yang diundang, cuma gitu Kak, sedih ingat almarhum gitu. Emang pelajaran banyak banget almarhum, kayak kerja keras sih. Kebaikannya pokoknya Kita nih orang-orang biasa, kita orang yang nggak punya lah. Kayak, bapak saya orang dagang sayur keliling ya kan, dagang sayur keliling. Almarhum juga lulus, cuma lulusan SD ya, mau ke SMP karena nggak punya biaya. Itu semua kita kakak-kakak saya nih lulusan cuma sampai SD doang, bahkan sampai nggak lulus SD ada karena biaya gitu, bukan karena kemampuan ya, cuma karena biaya. Abang-abang semua tuh nggak ada yang lulus sampai sekolah tinggi gitu. Dan almarhum benar-benar dari zaman itu, dari SD pun dia sampai jual kantong kresek di pasar Benama, sampai jual cabai orang, sampai jual ikut orang dagang bubur. Dulu almarhum sebelum dagang bubur dia kayak ngikut orang cuci piringnya gitu, kayak terus ngebor sumur. Jadi sini kan dulu ada ngebor sumur ya. Nah almarhum tuh sebagai keneknya gitu yang ngebor sumur, kayak tukang lektor. Itu almarhum tuh, makanya itu pelajaran banget buat kita tuh. Nah saya nih ngerasa nih, dulu kan saya sekarang kerja kan kadang mulai dari Bekasi ya, saya kadang nih ngerasa lelah gitu di mobil kan, aduh capek banget dari Jakarta Bekasi Jakarta. Cuma kadang tuh almarhum kayak saya ingat almarhum lagi, almarhum aja kuat gitu kan, masa saya enggak kan gitu kan. Saya mikirnya ya, karena saya sama almarhum berapa tahun ya kerja ya, sampai belasan tahun gitu kan. Itu almarhum benar-benar susah payah lah, kayak kita bawa motor pun sampai nyewa kan, kita nggak punya motor, ada syutingan nih kita motor nyewa kan, nggak motor pribadi, nyewa, emang nggak punya motor, nyewa. Kayak syuting jam 8 pagi misalnya, kita bawa motor harusnya kan lebih santai ya, dia malah lebih awal. Karena apa? Takutnya hujan. Makanya tuh almarhum disiplinnya tuh, pertama kerja keras, kedua disiplinnya juga. Sampai sekarang dia mungkin sekolah saya juga ada jadi disiplin, kalah lah sekolahnya, ilmunya kalah disiplinnya sekolahan saya dibanding almarhum. Almarhum disiplinnya emang benar-benar saya bilang, saya akuin bagus gitu. Bahkan teman-teman aku juga pada bilang,
pri orang lagi pada masang banner lu pada datang kayak gitu kan. Kalau kayak Lebih awal datang. ya lebih awal, makanya disiplinnya tuh emang bagus banget sih. Saya juga ngerasa jadi bener hidup saya di situ. Terus sama kayak sedekahnya gitu. Kayak dan saya ingat salah satu tuh omongan dia tuh, setetes keringat orang tuh harus dihargain dulu. Setetes orang nggak dihargain itu ya ibaratnya ya bakal balak juga buat kita kata begitu. Makanya itu almarhum sama orang tuh nggak pernah yang namanya orang almarhum nyuruh dia doang nih, kayak contohnya bentaran doang misalnya ke depan nyuruh fotokopi itu apa sih yang mau diupain gitu, walaupun itu karyawan soto lagi nggak ada pembeli, tolong dong fotokopi di situ bentar, tetap dikasih uang pribadi di upahnya. Jadi almarhum itulah, makanya saya di situ banyak pelajaran juga, harus harganya orang gitu, disiplinnya, kerja kerasnya banyak. Oke. Mungkin terakhir doa untuk almarhum, boleh Mbak? Aiman, doanya apa buat Bapak? Doanya ya semoga papa di sana bahagia, tenang. Di sini kita juga udah baik-baik aja. Doain kita semua sehat dan adanya sukses selalu, Amin. ya sehat-sehat ya buat Om Doli Amin. sama keluarga semuanya. Amin. Ya buat almarhum benar, mudah-mudahan terima di sisi Allah gitu kan. Saya juga nggak pernah putus doain almarhum dimanapun dan kapanpun. Saya nggak pernah putus gitu loh. Saya kayak depan kamera, saya kerja dimanapun. Dan kerjaan saya itu salah satu kerjaan saya yang saya kerjani, saya lakuin itu berkat almarhum. Jadi setiap saya mulai kerja tuh selalu berdoa buat dia gitu. Biar almarhum ridhoi saya dan kerja itu. Kayak ya pokoknya kita ini jangan sampai putus lah doain almarhum lah, karena emang almarhum baik banget buat keluarga kita, banyak perjuangan lah. Alhamdulillah keluarga kita dari keluarga nggak dipandang gitu ya, keluarga kita emang bukan orang terpandang, tapi berkat almarhum dikenal, dipandang. Jadi Allah angkat derajatnya lewat almarhum. Jadi kita semua insya Allah ikhlas tulus buat almarhum. Oke, kasih. Kasih kembali.